Gini deh, teknologi digital itu bikin kita bisa connect ke sama siapa aja dan kapan aja. Kayak contohnya, kamu lagi di luar kota, bisa chatan sama teman kamu lewat grup WhatsApp atau WhatsApp itu sendiri aja. Kayak dulu kan nggak kayak gitu. Iya, gue setuju banget. Kita bisa belajar banyak hal lewat YouTube atau podcast, atau bahkan kita bisa ikut kelas online tanpa perlu kita datang ke kelas itu secara langsung. Kan jadi hemat energi sama waktu. Jadi media digital itu bikin hidup kita lebih gampang nggak sih? Tapi sebenarnya ada nggak sih dampaknya yang kurang bagus dari media digital itu sendiri? Tentu ada, Van. Misalnya kayak berita palsu atau hoax yang gampang banget tersebar di media sosial. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi dalam memilih informasi. Bener, kalau kita nggak bijak, yang ada kita malah ikut nyebarin berita nggak bener. Padahal kita cuma nonton sama nge-share aja. Misalnya kemarin, kalian pada tahu nggak sih ada berita soal obat ajaib yang bisa sembuhin segala penyakit? Kalian pada percaya? Itu kan hoax. Tapi banyak banget yang sebarin tanpa cek fakta dulu. Astaga, itu sih ya bahaya banget. Gampang banget orang percaya sama informasi yang disebar, apalagi dengan cara yang menarik dan bikin penasaran. Berarti kita harus bisa jadi lebih kritis lagi dong. Gak cuman asal-asalan atau ikut-ikutan berita-berita yang viral di media digital. Apalagi kalau udah banyak orang yang nge-share. Pasti bahaya banget gak sih buat banyak orang? Coba deh kalian lihat ini. Ternyata banyak banget aplikasi buat belajar bahasa asing secara online. Bisa ikut kelas gratis juga loh. Bahkan nonton video pengajaran. Jadi nggak cuma belajar dari buku doang, dari HP juga bisa belajar. Keren banget ya. Wah, keren juga ya. Jadi kita bisa eksplor ilmu kita kapan aja. Tinggal klik-klik aja di internet. Semua jadi lebih gampang. Tapi di balik itu kita juga harus ngerti gimana caranya menjaga privasi kita. Jangan sampai data-data pribadi atau data-data penting kita jatuh ke tangan orang yang salah atau tidak bertanggung jawab. Setuju, itu sebabnya gue jadi lebih berhati-hati banget pas pakai aplikasi dan media sosial. Jadi jangan sembarangan bagi informasi pribadi ke orang lain. Jadi kalau disimpulin, new media itu memang banyak banget bawa perubahan besar di hidup kita. Kita bisa dapat informasi lebih cepat, bahkan hiburan dan edukasi juga ada di ujung jari kita loh. Betul, tapi kita nggak boleh lupa, media ini harus kita pakai dengan bijak. Jangan sampai kita cuma jadi konsumen tanpa tahu kebenaran dari informasi yang kita baca dan kita lihat. Iya, dan kita juga harus saling mengingatkan satu sama lain supaya kita nggak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak jelas kebenarannya. Soalnya apa yang ada di dunia maya itu nggak semuanya benar. Makanya kita harus jadi generasi yang bisa memilih informasi dengan bijak. Jangan asal share atau percaya sama yang kita lihat di media sosial. Kita bisa jadi agen perubahan. Tapi gue akhir-akhir ini sering baca artikel tentang dampak negatif dari media sosial, kayak bisa bikin stres atau depresi, apalagi kalau sering bandingin hidup kita sama orang lain di media sosial, contohnya kayak Instagram, TikTok, atau Twitter. Oh iya, gue juga pernah denger tuh. Kadang kita sering lihat orang lain kelihatan bahagia terus, padahal mereka cuma pamer apa yang mereka pengen tunjukin. Nah, hal itu bikin kita ngerasa kayak kita itu kurang terus, padahal mereka belum tentu benar. Gue juga sering ngerasa gitu, ada aja yang ngerasa gak puas sama hidup. Padahal yang kita lihat di media sosial itu cuma sebagian kecil dari hidup kita atau hidup mereka. Tapi itu kan pilihan kita, jadi kita bisa pilih mau lihat konten yang positif atau konten yang negatif. Kalau terus-terusan mengonsumsi hal yang gak bermanfaat atau negatif, ya pastilah pengaruhnya gak baik buat kesehatan mental kita sendiri. Bener banget, kita harus bijak dalam memilih apa yang kita konsumsi di media sosial. Kalau kita terlalu banyak lihat yang bikin stres, yang ada kita gak pernah happy dong. Nah,
itu kenapa penting buat punya kontrol diri? New media itu jadi alat positif kalau kita tahu cara menggunakannya, bukan malah kita bikin stres karena kebanyakan informasi yang nggak penting. Ngomong-ngomong, kalau di dunia maya kan kita gampang banget saling komen atau chat orang lain. Tapi kalian pernah nggak sih lihat komentar yang nggak sopan atau malah nyakitin hati orang lain? Pernah banget, kadang kita sering komentar di media sosial, tapi secara nggak langsung kita bisa nyakitin orang lain loh. Entah itu karena kita terlalu jujur atau malah bercanda nggak jelas. Padahal di dunia nyata kita nggak akan pernah bilang kayak gitu kan? Iya ya, dunia maya itu kan bikin kita lebih jadi bebas, tapi kadang kebebasan itu disalahgunakan. Kita jadi lupa batasan. Jadi, etika berkomunikasi itu kan penting. Iya, gue setuju banget. Kita bisa belajar banyak hal lewat YouTube atau podcast, atau bahkan kita bisa ikut kelas online tanpa perlu kita datang ke kelas itu secara langsung. Kan jadi hemat energi sama waktu. Setuju, makanya kita harus saling mengingatkan, terutama teman-teman yang suka sembarangan komentar. Harus lebih berhati-hati. Etika juga penting, nggak cuma di dunia nyata, tapi di dunia maya juga. Kalau dipikir-pikir, kita memang harus lebih bijak dalam menggunakan new media ya. Banyak banget hal positif yang bisa kita dapat, tapi banyak juga yang bikin kita kehilangan arah. Makanya kita sebagai pengguna media sosial harus bisa menjadi contoh yang baik. Kita harus pakai media sosial ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalnya berbagi ilmu, mendukung gerakan sosial, atau cuma ngobrol positif bareng teman-teman. Iya, kalau kita bisa pakai new media dengan bijak, kita bisa jadi agen perubahan di dunia maya. Itu kan yang paling penting. Bener, kita harus bisa jaga etika, jaga diri, dan pastinya bisa memanfaatin new media sebaik-baiknya. Media baru atau new media merupakan alat atau sarana dalam menyampaikan pesan pada halayak luas dengan menggunakan teknologi digital atau disebut juga dengan jaringan teknologi, komunikasi, dan informasi. Yang termasuk kategori media baru adalah internet, website, dan komputer multimedia. Komunikasi digital adalah proses komunikasi yang dapat berlangsung menggunakan adanya perangkat elektronik dan jaringan internet sebagai media untuk menggabungkan antara komunikator dan komunikan yang mengacu pada pembaca, penulis, dan berbagai video, kamera, dan komunikasi melalui jaringan internet dan perangkat elektronik. Komunikasi digital atau komunikasi virtual adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian serta penerimaan pesan dilakukan dengan melalui cyberscape atau biasa diklaim dunia maya.
Coba ya. Nih. Gimana nih kalian? Udah pada tahu tugas tentang new media? Gilirannya. Tapi bisa sambil main HP semua, Cok. Senyum dulu ya, pakai apa terakhir. Kita ngomong apa? Senyum aja. Abisnya tepuk tangan. Dah, kita lagi. Presentasi Kak. Ulang dulu kok nih jelek banget tahu. Itu ada tadi ketawanya. Gimana tadi? Bahas aja ya, gue bahas nang editnya gimana. Nanti kita yang itu siapa yang ngedit nih? Tapi itu jangan dibilang ya kasih di gua. Oh, bikin behind the scene. Nah, enggak bisa Enggak, yang bener. Gue aja